Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Alhamdulillah wa quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat dan afiat. Dan kedua salawat dan salam salat dan curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan itu menjadi pengikut beliau sampai nanti akhir zaman, dapat syafaat beliau, rahmat beliau dan dimasukkan ke dalam surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sunanu bi asna'i sholat. Ada sunnah-sunnah yang dilakukan di dalam sholat. Kasirotun terqaddama annaha tanqasimu ila qismaini hay'atin wa af'alin. Sebelum Ramadan kita masuk pada bab sunnah-sunnah sebelum sholat, yaitu azan dan iqamah. Kemudian ada sunnah-sunnah di dalam sholat, itu banyak sekali. Waqad taqaddama annaha tanqasimu ila qismaini hay'atin wa af'alin. Dan itu dibagi menjadi dua, ada namanya sunnah hay'at, ada namanya sunnah af'al. Sunnah hay'at yaitu sunnah dan di mana apabila kita meninggalkannya, baik itu sengaja atau tidak sengaja, maka sama sekali tidak menjadi masalah. Adapun aba'ad, apabila kita meninggalkannya tidak apa-apa, akan tetapi dianjurkan, ditekankan untuk sujud sahwi. Jadi tidak ada yang wajib dalam sunnah ini, namanya juga sunnah. Itu aba'ad adalah apabila kita lupa qunut, kemudian lupa tahiyat awal, kemudian qunut di pertengahan Ramadan 15 sampai terakhir itu ada qunut. Nah, di mana qunut tersebut disunnahkan, itu disunnahkan, namanya sunnah aba'ad. Jadi gampang membedakan sunnah, mana sunnah hayat, mana sunnah aba'ad. Gampang. Artinya kalau ibu bapak pahami sunnah ab'ad itu apa? Qunut, kemudian qunut subuh, kemudian qunut di pertengahan Ramadan. Yang kedua yaitu apa? Tahiyat awal. Berarti sisanya ini sunnah selain daripada apa? Arkanus sholat. Selain arkan sholat yang 13 itu, maka semuanya itu sunnah hayat. Jadi kalau sunnah hayat itu
selain daripada rukun dan yang 3 tadi, maka semuanya itu sunnah hayat. Sunnah hayat tidak menjadi masalah apabila kita tinggalkan. Nah, di sini hal-hal yang kita lakukan di pertengahan sholat. Yang pertama, raf'ul yadaini, yaitu mengangkat kedua belah tangan. Jadi mengangkat kedua belah tangan ini hukumnya sunnah. Artinya apabila seseorang sholat begini, Allahu Akbar, tidak mengangkat tangan. Takbirnya wajib, mengangkat tangannya sunnah. Jadi kalau dia sholat, imam misalkan selalu sholat terus dan dapatkan sopnya, lalu gitu, Allahu Akbar, bapak ibu tidak melihat imam tadi mengangkat ini aliran ampun pula, tidak mengangkat tangan ini, mulai berasumsi yang aneh-aneh. Jadi ini bukan hal yang diwajibkan, tapi ini hanya sekedar kajian saja. Jangan dipraktekkan di tengah umum. Ya, jangan mentang-mentang punya ilmunya lalu nanti bapak jadi imam di tengah-tengah masyarakat lalu bapak berpraktek Allahu Akbar. Kalau takbir pertama ini kan makmum pasti mandang. Kalau takbir setelahnya nanti kita kan sama-sama tak mandang yang makmum ini. Tapi kalau takbir pertama kan mata itu makmum memandang ke imam. Lalu ibu bapak Allah, ini mazhab aku begini gitu kan. Atau kalau mazhab sih masih enak lah. Takutnya langsung main aliran apa ini sesat ke apa, ini yang nggak bisa. Makanya untuk kita itu hati kita itu tidak kacau di waktu tengah sholat. Ada orang kan mempermasalahkan takbiratul ihram, mengangkat tangannya. Ada yang angkat tangan begini, ada yang begini, ada yang aneh-aneh lah kan. Ada yang begini, ada yang begini. Apapun permasalahan tentang mengangkat tangan, satu hal yang tidak membatalkan sholat. Nanti ada dia gini, Allah Akbar, udahlah. Yang penting dia ada takbir, udah. Yang penting ada takbir. Ada yang pokoknya macam-macam lah kalau kita praktekkan. Nah, sehingga kita ketahui ini mengangkat tangan ini adalah satu hal yang disunnahkan, maka jangan diperdebatkan. Jangan suka memvonis sesuatu yang mukhtalaf alaih. Artinya jangan sesuatu memvonis di mana di situ tidak ada kewajiban. Nah, ini suatu sunnah, udah. Apabila nanti akan menjadi suatu pertengkaran, ya biarkan saja. Jangan terlalu tak mau imam sama dia itu apa pula? Dia kalau mengangkat tangan itu pede itu. Gini sih. Gara-gara cuma gini ini tidak pun imam cuma dia. Tahlilan aku ya benar orang itu ada. Artinya kalau bacaan Fatihahnya bagus, arkan sholahnya dia tunaikan, udah. Ya. Masalah nanti gerakan-gerakan yang kurang nyaman dipandang ya mungkin kekurangan ilmunya atau apalah bentuknya. Jadi jangan dipermasalahkan. Semakin banyak ilmu, semakin luas kita memandang sesuatu. Terkadang yang membuat kita itu sempit memandang karena tak ada ilmunya. Jadi ilmu yang dapat itu cuma sebutian atau cuma dengar, langsung menghakimi, langsung menjustifikasi seseorang. Dia dapat ilmu ini, tahu dari ustaz ini haram, tahu ini tak boleh, langsung dengan ilmu bekal ilmu sedikit ini, lalu ini dibawa kemana-mana, haram, tak boleh. Padahal ustaz tadi itu masih ngasih yang bahwa lo tahu yang kita pandang ini atas,
lalu kita langsung menghukumi. Nah, ini yang berat ini. Kecuali sesuatu yang sudah nas, nah, itu tak bisa berlawanan dengan Al-Quran dan hadis, itu ya. Kemudian disunahkan fi arba'atin mawadin, mengangkat tangan itu disunahkan pada 4 tempat. Ada 4 tempat. Yang pertama indah takbiratul ihram, ketika kita takbiratul ihram, dan yang kedua indah ruku, ketika kita ruku. Kemudian indah i'tidal, sami Allah liman hamidah. Kemudian indah tasyahudul awal, yaitu ketika tasyahud, bangun dari tasyahud awal, Allah angkat tangan. Jadi apabila kita sholat zuhur itu dia 4. Pada rakaat yang ketiga 3 menuju 4, maka dia tidak disunahkan untuk mengangkat tangan. Betul begini kan? Ini zuhur rakaat ketiga dengan 4 mau 4. Dengan kita naik lagi. Nah, ketika kita naik Allahu Akbar, tidak ada mengangkat. Tapi ketika kita tasyahud awal, Allah angkat tangan. Tasyahud. Sama tadi ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, pertama kali kita memulai salat, Allahu Akbar. 1, kemudian indah ruku, Allah angkat tangan lagi. Kemudian 3 ini tidak sami Allah liman hamidah 3, kemudian 4. Kemudian wa yaqutu waqtuha bi intihai takbir. Selesainya waktu takbir mengangkat tangan itu ketika selesainya takbir Allah. Jadi sebelum selesai takbir, maka tangan tersebut Allahu Akbar gitu. Jangan Allahu Akbar. Banyak imam tuh begini. Kesalahan biasanya imam itu enggak apa-apa, ini enggak apa-apa. Tapi ditekankan oleh Habib Imam Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam kitabnya syarah daripada Yaqutun Nafis. Sebenarnya niat imam itu baik, cuman prakteknya salah. Imam itu banyak begini. Jadi dia begini. Misalkan dia mau ruku, selesai dia bacaan surat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang takbir. Nah, takbir dia itu bukan dari sini. Jadi dia begini dulu. Allahu Akbar. Ini kan ada kekosongan ini. Atau setelah itu dia Sami Allah liman. Dia bacanya sudah di atau begini lagi di ruku. Dia turun dulu, baru dia Allah. Ini kosong. Antara dia di atas ini sama ini kosong. Nah, sebenarnya mungkin maksud imam itu agar kita tidak bersamaan. Tapi praktek ini praktek salah. Jadi dia tidak diperbolehkan untuk mengosongkan gerakan kita, tidak boleh dikosongkan. Jadi ketika kita sholat walam yakul lahu kufuwan ahad, di situ ada sakta, ada jeda sebentar. Allahu Akbar aja. Sami Allah liman hamidah. Dari sini ini bertakbir Allah. Jadi ini Allahu Akbar. Nah, ya, si makmum yang harus menunggu imam. Jadi maksud imam tadi itu betul sebenarnya. Akal-akalannya benar agar makmum tidak menyamai gerakan tadi dia takut. Akhirnya dia kosong. Nah, sedangkan dalam sholat itu tidak ada kekosongan. Bahkan dalam ilmu tasawuf itu dia tidak boleh dikosongkan.
Jadi semua gerakan itu diisi. Makanya takbir itu diperbolehkan diperpanjang sampai 7 alif 14 harokat. Dari atas itu naik turun Allahu Akbar. Dari bawah dia mau naik lagi Allah, jangan dinaik begini. Karena kita keder juga tuh. Kalau saya itu bingung kalau udah imam model begini. Kadang-kadang dia udah di atas dulu kan. Dia kan ini, dia naik dulu. Udah di sini baru dia takbir Allahu Akbar. Nah, ini itu ada kekosongan yang di dalam sholat. Lalu ketika dia dari naik ke atas itu apa yang dibaca? Berarti nggak mungkin baca lain kan? Nah, sedangkan di dalam sholat itu dianjurkan untuk tidak ada sedikit pun kekosongan. Kalaupun ada itu cuma sakta, artinya jeda sedikit, seperti antara Fatihah dan surat. Setelah Fatihah waladdallin, kemudian amin, sakta. Baca surat. Setelah surat walam yakul lahu kufuwan ahad, sakta, jeda sedikit. Kemudian baru takbir. Nah, itu aja. Tapi kalau itu kan terlalu lama deh. Makanya dikatakan takbiratul intiqalah, takbir perpindahan. Nah, ini takbir tersebut dipraktekkan tidak seperti yang awal itu, seperti imam yang niatnya baik tapi prakteknya salah. Bahkan dalam kitab itu dikatakan al-juhal, bahkan dikatakan di situ, yaitu kebodohan daripada imam-imam di mana tidak mengetahui apa yang diperintahkan di dalam gerakan sholat. Tapi di situ ditulis juga dengan niatan si imam agar si makmum tidak menyamai gerakan. Nah, tapi ini hal yang sangat salah, tapi tidak menjadi masalah. Artinya bukan sampai membatalkan sholat. Kemudian inda takbiratul ihram fa yabda'u bi raf'i inda ibtida'i takbir wa yanhi bi intihaihi. Kemudian inda ruku', inda al-i'tidal. Kemudian wad'ul yadil yumna ma'a asabiha ala ku'il yusra qabidan laha asfal sadr al-ku' wal 'azm. Nah, kemudian meletakkan tangan ini artinya sunnah. Ada orang tidak meletakkan tangan, tidak apa-apa. Dia bisa keluar begini, kepengen gitu. Karena dalam mazhab Malik pun tidak pakai meletakkan tangan. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, tidak dipegang, tidak apa-apa. Jadi jangan gara-gara gini, bapak, ibu, imam sebelah begini. Lalu bapak pandang sholat lalu pandang dia terus. Atau yang sana tadi pandang yang sini. Aku ini berjijik. Aku nggak tahu yang dalam. Jadi kita mau sholat lalu banyak pandang begini, banyak pandang begini. Nah, makanya ketika sudah sholat, benda-benda begini ini udah terus diurus. Ngurusnya ya saat kita belajar saja. Tapi ketika nanti praktek sholatnya udah tidak ada lagi yang namanya pandang ke kanan, pandang ke kiri. Ini udah urusan kita dengan Allah, bukan lagi dengan makhluk. Nah, begitu. Sibuk dengan jadi udah Allah letakkan tangan. Lalu yang dianjurkan seperti apa? Yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ala ku'il yusra, di sini. Nah, ini ku namanya. Nah, sini. Nah, jadi di sini. Allahu Akbar, kemudian dipegang. Nah, kemudian diletakkan di mana? Alas sadar, nah, di bawah dada. Di bawah dada. Kemudian ada yang dia di sini, ya.
Kenapa dia meletakkan tangan itu di sini? Karena as-sadr. Jadi sadr itu dia katakan bukan di bawah sini, tapi dia di sini, tepatnya di dada. Makanya dia tinggi. Jadi memaknainya tadi. Jadi dia makanya jangan heran kalau ada yang yang sampai ke sini ini. Jadi dia memaknai sadr, dada itu yang di sini. Jadi dia sampai tinggi sini, iya. Karena Imam Syekh Albani dia memahami sadar itu sih. Sedangkan Imam Syafi'i tidak. Imam Syafi'i itu yang dimaksud situ adalah tahtas sadar, di bawah dada, di atas pusat. Nah, jadi dia di sini. Jadi dia tidak begini. Tapi Syekh Albani tidak, dia di sadar, tepatnya di dada. Makanya dia tinggi begini. Kemudian yang ketiga, an-nazar ila mawdi'us sujud. Yang ketiga yaitu memandang tempat sujud. Jadi sunnahnya kita itu memandang tempat sujud, bukan ke atas, bukan ke kanan, bukan ke kiri. Misalkan ada orang sholat, ini hanya sekedar kajian saja. Misalkan ada orang sholat, kepalanya salah toleh. Ini begini. Mungkin karena masjidnya cantik, banyak banyak ukiran, banyak semuanya. Jadi dipandang sampai ke gigi kepala. Saking cantik ada masjid di mana? Di Bandung atau apa itu? Jabar itu kan mawar juga. Kalau itu pertama-tama mungkin anda sholat gini-gini kali kepala gitu. Asal jangan badannya. Kalau udah badannya begini, nah, saking cantik mungkin kan geram gitu. Begini kasihkan lalu ada bahasa. Kalau hanya sekedar kepala, kajian gue bukan jangan dipraktekkan. Ini kan kajiannya. Misalnya apakah sah sholatnya orang toleh Pak Ustaz? Mata dia itu ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Kadang-kadang dipandang sama orang misalnya. Ya, mau main, dia mau apa? Ya, tapi kalau sekedar ditanya seperti itu, kajiannya yang tidak membatalkan, tidak membatalkan. Ya. Tapi yang diinginkan adalah memandang tempat sujud. Walau shalla khalfal Ka'bah atau khalfan Nabi bantu ila mawdi sujudi mutlaqan illa inda qawlihi illallah, kecuali pada kalimat ketika kita mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, maka ini kita pandang illallah sampai ila an yusallima, sampai kita salam asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa ditunjuk? Illallah? Karena tunjuk ini ada syarat yang langsung ke hati. Illallah. Makanya kalau ditunjuk orang ke hati kita tuh agak gimana? Kau tunjuk. Tapi kalau ini enggak. Kau ni ada ini atau ini kau ni anda kan? Jari manis kau ni enggak juga. Atau jari tengah. Orang barat gila. Marah kan? Tapi kalau kau langsung kayak gimana gitu hati. Illallah. Kalau tangannya tak ada macam mana Pak Ustaz? Udah lah, jangan dibahas. Ada yang tanya sama saya, Pak Ustaz, kebetulan sebelahnya itu jari telunjuknya tak ada. Kalau jari tanya tak ada macam mana Pak Ustaz? Yang ada jangan bisa tidak diganti dengan jari jempol. Ya kan tak nyaman jadi. Asyhadu an la ilaha illallah. Oh tak ada ya udah. Mau diganti ya. Nanti salah persepsi pula. Nyindir kan. Nah, gitu kan. Kalau orang di sana di Jawa tuh orang Sunda suka gitu. Nah, maka dia pakai gini. Ada lagi yang gini nih. Nah. Kemudian jadi pas kita mengucapkan illallah, maka bukan lagi pandangan dari ke tempat sujud, tapi pandangan mata kita ke arah
ke arah jari. Bayandur ilal muhallalah ila an yusallima, sampai kita salam. Kemudian yang tadi permasalahan memandang, iya boleh, tapi dalam sebuah hadis qudsi mengatakan orang yang suka memandang di dalam sholat oleh ke kanan, oleh ke kiri, lalu Allah mengatakan dalam hadis qudsinya mengatakan anna khairun mimman iltafata ilaih, katakan kepadanya aku lebih baik yang dia toleh. Artinya pandanglah matamu di tempat sujud. Makanya hal-hal yang membuat kemakruhan di dalam sholat itu lebih baik kita jauhkan, seperti menggunakan baju-baju yang bertuliskan. Nah, itu kan hukumnya makruh. Bapak sholat pakai baju yang ada tulisan-tulisan begitu. Nah, di belakangnya membaca Allahu Akbar, kira lagi kosong. Anda punya hutuf, silahkan permasalahan, solusi terbaik. Oh, mau sembahyangnya apa ya Pak? Ini pun jadi masalah. Yang bukan-bukan kan itu tukang tengok. Kami ini kalau aku ya. Kalau kayak gini tadi kalau kayak sembahyang, Akbar, TV, LG ini bukan apa ya. Aduh ya, ada setan itu kan. Tak suka kita dapat kesempurnaan di dalam sholat itu kan, tak mau setan. Apa aja, ibu lagi bayang Allah Akbar, tengok mukena, kayaknya mukena tahun lama kan, lebaran tak ganti. Ada aja, ya, apa sajadah. Makanya orang-orang tua kita dulu sajadahnya itu setelah ada gini pasti dikasihnya sajadah putih, kain putih. Ya. Kain putih itu apa? Agar pandangan kita tidak terlalu banyak mandang sesuatu. Tapi kalau ada pandangan ke sesuatu, Allahu Akbar, sajadahnya itu ukiran itu cantik. Hebat orang ukiran itu. Nak ke gambar Ka'bah, tak sama pula Ka'bah. Bapak ibu pernah pergi haji, kayak Ka'bah macam ini. Mata aku udah mandang dari yang betul-betul dibuat Ka'bah, tak jelas buat Ka'bah, agak miring sedikit, macam jalan genjang juga gitu. Subhanallah. Jadi makanya pandangan tersebut ke tempat sujud. Yang keempat, fathu basarihi, mata tadi dibuka, tidak boleh ditutup. Wa ada mutarmidihi tula salatihi, sampai selesai sholat. Tapi apa hukum menutup mata ketika sholat? Ada hukumnya. Contoh, waqad yajib at-tarmid, kadang-kadang wajib mata itu ditutup ketika sholat. Kapan? Ketika ada hal di mana di depan kita itu ada sesuatu yang diharamkan. Contoh, ibu, bapak sholat di tengah-tengah masyarakat gini. Kemudian di depannya itu banyak perempuan yang tidak diperbolehkan untuk dilihat. Misalnya bapak sembahyang di mana ke, di pasar atau di mana. Ya, daripada mata ini mandang perempuan, lebih baik ditutup. Allahu Akbar, jangan terus nanti. Allahu Akbar, Allah. Maka wajib apa? Karena kalau dibuka terpandang. Kalau terpandang mulai pikirannya aneh. Ini begitu ada. Maka di situ menutup mata bisa jadi hukumnya wajib. Nah, kemudian waqad yusan idza kana amamahu ma yashghulu. Kadang-kadang disunahkan apabila ada sesuatu yang bisa menyibukkan diri kita apabila kita mandang. Sunnah malah. Misal, apa sih yang bisa menyibukkan kita? Apa misalkan? Pas kita sembahyang itu depan itu TV. Misal, ini kan contoh. Nah, apabila kita Allahu Akbar, lalu di depan kita ini banyak hal yang bisa menyibukkan pikiran lebih baik kita ditutup mata. Allahu Akbar, tutup mata, lebih nyaman. Karena kalau kita buka,
pandangan ini terlalu banyak. Makanya beberapa madzhab tulisan-tulisan kaligrafi gini ini mereka tidak mau. Karena mengapa? Karena termasuk sesuatu yang menyibukkan. Jadi Allahu Akbar kan ukiran-ukiran itu. Tersibukkan. Nah, jadi pikirannya itu hilang. Bukan dia di sholat, tapi disibukkan dengan bacaan-bacaan ini. Nah, itu lebih baik dia tutup mata. Nah, sebagian, tapi sebagian lagi tidak. Ini termasuk menghias masjid syiar. Nah, itu jadi masalah. Kemudian wa yakunu khilaful aula idza kana li ghairi hajah. Tapi kalau tidak ada apa-apa, kalau ditutup mata aja. Kenapa kau tutup mata? Tidak pengennya. Tidak boleh. Jadi dia menghilangkan kesunahan. Di mana sunnahnya dipinta untuk dibuka, tapi kita yang menutup mata. Ini tidak bisa, tidak boleh. Di pendapat yang lain diperbolehkan menutup mata apabila memang mendapatkan satu kekhusyuan. Misalkan dia dibuka sulit untuk mendapatkan khusyuk. Tapi kalau pejam, merem, tutup mata itu dapat khusyuknya. Silahkan tutup mata. Terkecuali dalam sujud. Nah, sujud dan tadi itu ketika mengucapkan ilallah, itu buka mata. Nah, misalkan bapak itu menjam mata itu lebih khusyuk. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Atau bapak punya hafalan itu ketika ingin dibaca lebih konsennya ditutup mata. Kan ada orang kalau begini kan kadang buyar pikirannya. Tapi ketika ditutup matanya dia lebih fokus. Boleh. Tidak jadi masalah. Ya. Tergantung balik lagi kepada kita. Ini menutup mata. Jadi bukan secara mutlak menutup mata itu tidak boleh. Artinya hukum menutup mata, hukum aslinya makruh, tapi diperbolehkan menutup mata tadi apabila di depan kita ada sesuatu yang haram atau sesuatu yang menyibukkan, atau memang di situ kita mendapati kekhusyuan dalam sholat dengan menutup mata. Terakhir, yang kelima yaitu saktatus sholat. Ini saktatus sholat. Tadi kita sudah sedikit bahas tentang saktatus sholat. Yaitu ada sedikit jedanya itu tidak lama. Jedanya itu hanya kisaran beberapa detik saja dengan kalimat subhanallah. Nah, itu sudah namanya sakta. Baina takbiratul ihram wa du'a iftitah. Yang pertama ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, selesai. Di sini tidak boleh kita langsung melanjutkan bacaan iftitah. Allahu Akbar. Di sini ada sakta. Berhenti sejenak dulu, baru Allahu Akbar kabira. Kedua, iftitah dan ta'awuz. Ketika kita setelah selesai iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berhenti sebentar, baru a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ada jedahnya. Keempat, yang ketiga, baina ta'awuz wal Fatihah. Setelah Fatihah ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada jedah. Kemudian akhiril Fatihah wa amin. Waladdallin. Ini ada saktahnya. Jadi tidak boleh dia disambung. Karena mengapa? Karena amin ini tidak termasuk Al-Fatihah. Jadi jangan menyangka nanti amin itu adalah bagian dari Al-Fatihah. Makanya diselesaikan dulu Al-Fatihahnya. Waladdallin. Jeda. Amin baru. Ini enggak. Waladdallin.
baru li, belum nun. Li ini makmum degil. Orang imam baru li, bukan lin. Ini kan imam kan baru belum selesai nih. Nunnya belum terbaca, kemudian tidak dikasih kesempatan untuk melakukan sakta tadi, jeda tadi. Jadi selesaikan dulu. Nah, karena imam juga ingin mengucapkan amin. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa makmum bersamaan mengucapkan amin dengan imam, maka dia telah mengucapkan bersamaan juga mengucapkan amin dari malaikat. Sedangkan ini imam belum amin, dia udah amin dulu. Jadi ini bukan kejar-kejaran. Ini enggak. Walaupun udah kecil lah, jangan enggak bapak-bapak tidur udah kecil kan. Nyambar udah. Nah sambar dulu, nggak bisa. Biarin amin. Di sini kan disunahkan juga untuk membaca Rabbi Firli waliwa lidah di antara bacaan Fatihah dan amin. Jadi dia kan imam tadi untuk mengucapkan amin juga. Kemudian baina amin Rasulullah setelah amin berhenti lagi dia sebentar. Kemudian baru baca surah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusallu lil imam tatwilu fi shalatil jahriyah litamakkana al-ma'mum min qira'atil Fatihah. Kemudian baina surah wa ruku, antara surah dan ruku. Ini 5 hal di mana disunahkan di dalam salat. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan, saya tak bisa lama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya tanyakan Pak Ustaz, kalau kita lihat dari pengertian yang saya ulangi lagi Pak Ustaz, sunat apaan adalah sunat yang harus dilakukan dan jika lupa maka harus diusahawi. Sedangkan sunat hayat yaitu sunat yang jika dilupakan maka tidak perlu kita ganti ya, usahawi. Saya kan begini Pak Ustaz, misalnya imam dalam sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh itu kan bacaan surat-suratnya harus sir ya Pak Ustaz. Misalnya imam lupa, kan? Apakah itu termasuk dalam sunnah ini, baik Pak Ustaz, sunnah hayat atau sunnah apa? Yang kedua, bagaimana pandangan masing-masing masalah? Apakah ada perbedaan Pak Ustaz, masalah hayat dan abad? Mohon pandangan dan pencerahannya Pak Ustaz. Jahat bukan sir. Jahat tadi subuh, isya, kemudian maghrib, di mana imam menjaharkan, mengeraskan suara. Jadi pertanyaan tadi, apakah hukumnya apabila si imam tidak membaca surat? Misalkan imam dari Allahu Akbar langsung ruku gitu. Jadi tidak membaca surat. Jadi dia baca sir. Diam ya. Kita bingung dulu. Kita keraskan, kita ingatkan. Misalkan dia karena dia sudah memulainya dengan jahar dan sir itu sebenarnya pun tidak suatu kewajiban, tidak ada. Jika seandainya ada orang sholat maghrib dengan sir, boleh tidak? Atau dibalik zuhur dijaharkan, boleh aja. Ya, dua-duanya hal ini sunnah, tapi ini tadi sesuatu yang berbahaya. Jadi ini imam maksudnya apa? Kalau dia lupa ya diingat, dia dikeraskan tadi, diingatkan
subhanallah, itu saja. Kalau memang dia lupa, kalau dia lupa, kalau dia tak baca, tak apa, wallahu a'lam. Kita bingung nanti nunggunya. Atau dia memang mau komplain kita, Allahu Akbar, tahu langsung ruku. Ya udah, kalau dia langsung ruku, ya bapak tak usah bingung. Subhanallah, tidak usah subhanallah. Karena ini sesuatu hal yang bukan apa yang diwajibkan. Mau ditinggalkan misalkan sengaja pun tidak jadi masalah. Ada imam waladhdallin, Allahu Akbar, langsung tidak pakai surat, boleh saja. Artinya tidak membatalkan sholat karena dia posisinya di hayat. Kemudian beberapa pandangan mazhab di beberapa mazhab hampir sama semuanya. Artinya rukun di mana rukun sholat itu hampir sama, tidak terlalu berjauh, tidak terlalu berjauhan. Tapi di antaranya yang paling rentan adalah kunut. Jadi sebagian mereka tidak mengatakan kunut itu sunnah. Berarti mazhab Hambali itu ya tidak mengatakan kunut itu sunnah. Jadi tapi kita tetap mazhab Imam Syafi'i tetap mengatakan bahwasanya kunut itu hukumnya sunnah. Bahkan tadi Imam Syafi'i memasukkannya pada sunnah abad. Jadi kalau kita tinggalkan, dia dianjurkan untuk sujud sahwi sampai seperti itu. Tapi di mazhab yang lain tidak. Jadi terutama mazhab Imam Hambali, mereka tidak kunut. Dia tidak menggunakan kunut. Kunut itu hanya ada pada nazilah. Kunut nazilah itu iya. Dan di setiap sholat subuh itu tidak dianjurkan untuk kunut. Tapi kita dalam mazhab Imam Syafi'i bahwasanya sesuai dengan riwayat Sayyidina Anas bin Malik, Nabi SAW beliau mengatakan, aku selalu melihat Nabi kunut sampai beliau itu meninggal dunia. Dan sahabat Anas bin Malik adalah sahabat di mana hidup bersama Nabi. Sayyidina Anas bin Malik itu dari umur 11 tahun dikasih orang tuanya untuk tinggal bersama Rasulullah. Jadi khadimnya Rasulullah, pembantunya Rasulullah. Jadi tahu apa isi daripada rumah tangga Nabi, apa yang beliau lihat sehari kesehariannya Nabi. Jadi di sini Imam Syafi'i terutama menekankan sekali bahwasanya Nabi SAW itu selalu kunut sampai beliau meninggal dunia. Adapun hadis yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW meninggalkan kunut, itu bukan meninggalkan kunut, tapi Nabi SAW meninggalkan karena waktu itu Nabi pernah melaknat orang-orang yang membunuh orang-orang yang menghafal Quran. Jadi Nabi pernah mengirim orang pada kelompok-kelompok penghafal Quran, kemudian sampai mereka di sana ternyata dibunuh, dihabiskan. Disitulah Nabi marah dan Nabi mengangkat tangan mendoakan kehancuran untuk mereka. Lalu hal tersebut Nabi SAW ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disitulah Nabi meninggalkan laknat. Nabi meninggalkan untuk bukan meninggalkan kunutnya, tapi meninggalkan itu doa yang tidak baik kepada mereka. Seperti itu makna daripada Rasul. Panjang sebenarnya pembahasan kunut tersebut. Tapi ini adalah pandangan mazhab, ini pandangan beberapa mazhab. Tapi kalau mau dibahas lagi, tetap mazhab Imam Syafi'i kuat sekali dengan kunut. Jadi kalau ada sampean juga, kalau sholat dengan orang yang tidak kunut, jangan sujud sahwi. Itu sholat di mana? Di sini di mana? Di tempat
Mungkin ada masjid itu tidak kunut. Tidak usah. Terus saya salam, orang salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sujud, nanti jadi masalah. Jadi jangan buat masalah. Jadi orang yang pintar itu adalah orang yang bijaksana dalam menyikapi ilmu. Ini perbedaan dan ini sunnah. Apabila nanti kita kerjakan sunnah, lalu tahu nanti jadi apa? Jadi permasalahan di tengah masyarakat, tidak usah. Atau tadi itu masuk masjid orang yang kunut, tapi tidak mau kunut, sama. Mengangkat tangan juga. Gini. Ini tidak boleh juga. Jadi apa? Keangkuhan dan kesombongan dalam menyikapi ini. Saya sering katakan di sini kan, lihatlah bagaimana Syekh Abdul Rahman Sudais ketika masih ada jejak digitalnya, buka saja di YouTube itu, bagaimana Syekh Abdul Rahman Sudais, Imam Haramain, ketika beliau diminta menjadi imam di Masjid Istiqlal. Ya. Beliau itu bijaksana dalam mazhab Hambali, bahwasanya mengucapkan basmalah itu di waktu Fatihah itu sir. Allahu Akbar. Sir. Langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Itu begitu. Tapi ketika beliau diminta di Masjid Istiqlal, buka saja YouTube-nya. Lihat. Pintar, bijaksana. Ini yang kerucuk-kerucuk macam yo-yo sekali. Kadang-kadang begitu. Di mana-mana yang pangkat bawah. Enggak. Yang atas sampai selesai ya. Ketemu sama orang atas, bahasaan pada macam mana. Yang bawah macam yo-yo. Begini sambung nih. Dalam ilmu pun begini kayak gitu. Kalau kita lihat pada imam, baik itu yang mengatakan ini, pas ketemu lihat Allahu Akbar, Imam Sudais, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, dijabarkan Bismillah. Karena mengapa? Karena Imam Sudais tahu bahwasanya di Istiqlal itu adalah masjidnya orang Indonesia dan mayoritas orang Indonesia itu bermazhabkan Syafi'i. Selesai Ustaz. Itu orang pintar. Ini dong mau belajar sementara. Kau ikut kajian aku paling kenal. Orang kunut begini. Loh, mengakunya Albani. Inilah mengakunya Albani. Buka fatwanya Albani. Syekh Nasiruddin Albani. Buka fatwanya. Dan buka juga beberapa mazhab. Apa yang harus dilakukan ketika Imam Albani ditanya dalam fatwa kubronya, apa yang harus dilakukan wahai imam, wahai syekh, apabila kita sholat, di mana sholat di orang tersebut kunut. Apa kata Imam Albani? Angkat tangan. Imamnya suruh angkat tangan, dia udah macam yuyu tentang itu. Allah bani ini firman hadayat, udah. Maaf ini firman nafait, aku tak mau. Betul ini. Ya udah, ini satu hal yang bukan bijaksana dalam ilmu. Nah, angkat tanganmu. Orang ini doa, amin. Apa salahnya ngamin kan? Ya, sama juga kita juga untuk ketika sholat yang di tempat orang yang tidak kunut, jangan pula orang Samiallahu liman hamidah, Allahu akbar antum. Allahumma inni. Nanti dia pandang. Wih, kan. Cinta dak ya Allah. Antum ibu bapak pernah umroh atau haji? Berapa lama di Mekah? Ada yang 10 hari. Apakah di sana itu kunut? Ada ke ibu bapak tengok orang kunut di sana? Enggak juga, udah. Kita sana yang menghormati mazhabnya orang. Nah, seperti itulah dalam bermadzhab. Wallahu a'lam. Jadi kalau semakin tinggi ilmunya, pandangan dalam bermadzhab, insyaallah semakin bersih hati, nyaman menyikapi sesuatu itu tidak dengan emosional,
tidak dengan kebodohan, tapi menyikapinya dengan ilmu. Orang yang hebat ilmunya adalah orang yang paling bijaksana dalam mempraktekkan ilmu. Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam praktek imam dan makmum biasa terjadi kekeliruan atau kurang sempurna. Kalau masalah sunnah yang Pak Ustadz jelaskan itu benar, betul. Lagi dalam gerakan takbir, dalam mengangkat tangan. Cuma sunnahnya itu apakah bisa terjadi makruh atau mubah? Sebab kalau dia masuk makruh atau mubah kan rugi kita melaksanakan ibadah. Masalah takbir dan praktik baca. Dari situ masalah yang pertama. Yang kedua, meninggalkan atau mendahulukan gerakan imam lebih dari 2 kali kalau tidak salah itu termasuk akal atau sunnah itu Pak ya. Sehingga saya pengertian 2 kali itu apakah dalam satu rakaat atau satu gerakan. Yang ketiga, batas jawaban dari makmum ke imam dalam gerakan ruku. Misalnya imam membaca sami Allahu liman hamidah, terus makmum kan harus menjawab alhamdulillah. Itu batasnya apakah setelah berdiri sempurna atau dalam gerakan mau berdiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ingat ketika sesuatu itu yang disunahkan kemudian tidak dikerjakan, maka hukumnya makruh. Jadi sesuatu yang makruh adalah sesuatu yang dilakukan. Apabila dilakukan, artinya sesuatu tersebut tidak disenangi. Apabila dia tinggalkan, maka sesuatu itu mendapat pahala. Jadi setiap sunnah apabila tidak dikerjakan maka dia hukumnya makruh. Nah, kemakruhan tadi imam tadi itu adalah suatu hal yang dibenci. Jadi lebih baik untuk tidak melakukan sesuatu hal yang makruh. Sayang, yang tadinya dianjurkan untuk kita mendapatkan pahala, justru bukan pahala yang didapat. Dan yang kedua, mendahului imam itu hadis Nabi SAW, apabila seseorang itu mendahului imam, maka Allah akan ganti kepalanya nanti dengan kepala imam, itu keledai. Tapi dalam beberapa tempat dia bisa membatalkan sholat. Pertama, apabila dia mendahului imam dalam takbiratul ihram, itu batal. Imam belum takbiratul ihram, dia sudah takbir. Imam baru Allah, dia sudah Allahu Akbar. Nah, itu tidak boleh. Jadi ketika takbiratul ihram imam Allahu Akbar, baru rohnya imam selesai, baru dipungas bapak makan. Nah, itu. Kalau dia bersamaan terus Allahu Akbar. Nah, kalau dia dalam satu gerakan tidak jadi masalah. Artinya imam belum ruku dia sudah ruku terus. Itu begitu lagi. Nah, itu hal yang dimakruhkan. Tapi itu ancaman dari Nabi tadi, orang yang seperti ini adalah orang yang kelak nanti kepalanya akan diganti dengan kepala keledai. Nah, jadi seperti itu. Dan yang kedua yaitu salam, menyamai salamnya imam. Assalamualaikum, dia belum imam itu selesai salam, dia sudah salam. Makanya disunahkan kita dianjurkan untuk menunggu salam sampai salam keduanya imam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, baru kita salam. Nah, itu disunahkan seperti itu. Nah, ada pun tadi dia mendahului imam terus begini. Nah, tidak jadi masalah, tapi yang ketiga, batas jawaban ruku imam berdiri terus makmum menyambut Rabbana lakal hamd. Apakah sudah berdiri tegak atau bersamaan mau berdiri? Bacaan Sami Allah liman hamidah.
Sebenarnya bacaan itu tidak harus dibaca oleh imam saja atau oleh makmum menjawab. Tidak. Di sini sebenarnya tidak ada jawaban. Kita dan imam itu dianjurkan untuk membaca. Kita sami Allah, imam juga sami Allah. Jadi jangan merasa begini. Kita berdiri cuman hanya menjawab Rabbana walakal hamd. Kita juga sami Allah. Sami Allah liman hamidah. Kita juga dianjurkan untuk mengucapkan Rabbana walakal hamd. Jadi itu bukan jawaban. Bukan jawaban. Sami Allah liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Milkus samawati wa milkul ardh wa milku ma syi'ta min syai'in. Mana itu bacaan doa. Baik itu untuk si imam atau untuk si kalau makmum mendahului doa daripada imam bagaimana? Oh, itu tidak masalah, tidak apa-apa. Khusus doa apa ya? Karena nanti imam hanya dianjurkan untuk mengeraskan suara di kalimat sami Allah liman hamidah, karena dia termasuk intiqalat, yaitu ketika kita berpindahnya antara ruku dan iktidal, dan ini kan isyarahnya dengan mengucapkan sami Allah liman Allah. Itu terakhir ya, saya ada ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mukena yang bermotif seperti ini dapat mengganggu ataupun boleh dipakai atau bagaimana? Kedua, jarak kening jidat wanita itu sampai di mana yang afdol? Jangan diganti ya, udah motif itu enggak apa-apa. Tapi tadi itu apabila nanti bukan hanya ibu saja, tapi seluruh kita juga, yaitu dengan hal-hal yang sekiranya nanti bisa menyibukkan orang dengan pakaian kita, itu nanti akan membuat suatu kemakruhan. Jadi kalau dibilang boleh ya silakan, tapi kembali lagi kepada kita. Makanya dalam diaman itu di beberapa tempat, mukenanya mereka itu polos-polos saja, hitam, memang berwarna ya, biru, hijau. Jadi dia diambil polos saja, karena dengan polos itu tidak menyibukkan orang yang berada di depan. Tapi kembali lagi lah pada ini kan untuk menjaga kita dan menjaga orang yang berada di belakang. Karena ketika dia bermotif atau salur atau apa, ditakutkan di belakang itu tadi sibuk dengan bajunya kita ini. Tapi kembali lagi silakan, tidak jadi masalah. Toh adatnya, kebiasaannya kita itu bukan aja yang memang seperti itu. Nah, jadi ya, kembali lagi ke pribadi masing-masing. Kemudian jidat ya, diturunkan sedikit tidak jadi masalah. Jadi untuk wanita ya diturunkan begini sampai, yang penting jangan sampai menutupi sampai harus sampai begini itu ibu. Tiku kayak jilbab gini pun. Ini tidak ada sesuatu yang bisa kena dibuka. Nah, ini tidak boleh dibuka. Kira-kira 2 jari begini. Ini sudah cukup. Jangan nggak gini benar. Tidak boleh juga. Ya, 2 jari sudah dikatakan dia termasuk apa? Daripada jidat. Kembali lagi tadi, jangan ibu simpan di lemari belakang dipakai bukan aja gara-gara ada motifnya, nanti silakan. Jadi masalah. Kembali lagi pribadi masing. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.